Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Hari itu, musim panas sedang berpuncak di pedesaan Inggris. Langit membentang luas dan matahari mencurahkan cahayanya ke rumah besar keluarga Tallis yang berdiri angkuh di tengah taman yang hijau dan luas. Di salah satu sudut rumah itu, di kamar kecilnya, seorang gadis berusia 13 tahun sedang menyusun naskah drama dengan serius. Namanya Bryony Tallis. Ia penuh imajinasi, seorang calon penulis yang percaya bahwa kata-kata bisa menata dunia dan menghadirkan makna. Tetapi hari itu, yang tampak biasa di luar, menyimpan kekacauan yang akan mengguncang seluruh hidup mereka. Bryony belum tahu bahwa sore itu, ia akan menyaksikan sesuatu yang tidak benar-benar ia pahami, bahwa pikirannya yang kaya dan penuh asumsi akan menjadi pisau tajam yang mengiris masa depan. Ia adalah seorang gadis kecil yang ingin kebenaran, tetapi justru merusaknya dengan keyakinan yang keliru. Sementara itu, di sisi lain rumah, Cecilia Tallis, kakak Bryony, berusaha mencari keseimbangan antara perasaan dan peran sosial yang melelahkan. Ia baru pulang dari Cambridge, tempat ia dan Robbie Turner, anak tukang kebun yang dibiayai oleh ayah mereka, sama-sama menimba ilmu. Cecilia dan Robbie punya sejarah yang rumit. Masa kecil yang berdekatan, kemudian menjauh, dan kini berputar dalam orbit yang saling tarik-menarik tetapi tidak jelas. Hari itu, ketegangan itu mencapai puncaknya. Saling diam, saling menyindir, dan kemudian di depan kolam terjadi sesuatu yang kecil, tetapi mengubah segalanya. Cecilia melepas bajunya dan masuk ke air, mengambil vas yang pecah. Bryony melihat itu dari jendela. Ia tidak tahu apa yang dilihatnya. Ia menyusun cerita sendiri di kepalanya. Lalu datanglah malam. Suasana rumah semakin tegang. Keluarga mereka sedang kedatangan tamu. Lola dan si kembar, sepupu-sepupu mereka. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Tinggal sementara di rumah Tallis karena perceraian orang tua mereka. Malam itu, terjadi hal yang lebih mengguncang. Lola ditemukan telah diserang di taman. Dalam kekacauan dan kemarahan, Bryony mengatakan ia melihat pelakunya. Dengan keyakinan penuh, ia menyebut satu nama, Robbie Turner. Dan dengan kalimat itu, ia memecah cinta. Ia memenjarakan kebenaran. Ia menghancurkan hidup. Robbie Turner dikirim ke penjara. Dari seorang pemuda cerdas dan penuh harapan, ia menjadi tawanan dari kesalahan yang tidak ia lakukan. Ia kehilangan tahun-tahun emasnya, tetapi yang lebih menyakitkan, ia kehilangan Cecilia, satu-satunya cahaya di tengah hidupnya yang remuk. Namun, cinta mereka yang hanya sempat tumbuh sebentar di perpustakaan sore itu, cinta yang murni dan penuh keberanian, tidak padam. Cecilia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenyamanan, demi tetap setia kepada kebenaran yang ia yakini. Di sisi lain, Bryony tumbuh dewasa dengan luka yang tak bisa disembuhkan. Ia masuk sekolah keperawatan di tengah Perang Dunia II, mencari jalan penebusan. Tetapi luka moral lebih dalam dari luka fisik. Ia tahu tidak ada tulisan yang bisa membalikkan waktu. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus luka kehidupan orang lain. Ketika Bryony akhirnya bertemu dengan Cecilia dan Robbie di kota yang dihantui perang, pertemuan itu bukan pertemuan rekonsiliasi seperti yang diharapkan. Cecilia dingin, Robbie marah, dan Bryony hanya bisa menunduk dalam rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Ia berjanji akan menarik tuduhannya. Ia berjanji akan menulis ulang kisah mereka. Tetapi kebenaran sudah dikubur waktu dan penebusan tak pernah cukup.
bertahun-tahun. Kemudian Bryony yang sudah tua menulis buku tentang peristiwa itu. Ia menulis Atonement, Penebusan, sebuah karya fiksi yang mencoba memberi akhir bahagia bagi Robbie dan Cecilia. Dalam buku itu, mereka bisa hidup bersama, bahagia, melarikan diri dari perang dan kesalahan. Tetapi Bryony tahu, dalam kenyataan, itu tidak pernah terjadi. Mereka telah mati, satu di medan perang, satu di reruntuhan kota. Yang tersisa hanyalah cerita dan rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Ia menulis untuk menghidupkan mereka kembali, walau hanya dalam kata-kata. Ia menulis bukan untuk menghapus kesalahannya, tetapi untuk memberi mereka keabadian dalam halaman. Karena, kata Bryony, jika tidak bisa memberi mereka kehidupan nyata, setidaknya ia bisa memberi mereka kehidupan dalam cerita. Sebuah bentuk penebusan yang mungkin tidak adil, tetapi satu-satunya yang ia miliki. Matahari sore menyorot lembut jendela rumah Talis, dan cahaya musim panas menyelinap ke dalam lorong-lorong waktu yang akan mencatat sebuah kesalahan kecil yang membawa dampak besar. Di jantung cerita ini, ada seorang gadis bernama Bryony Talis, berumur 13 tahun, penuh imajinasi dan tak sepenuhnya mengerti dunia orang dewasa yang ia amati dari jauh. Bryony, dengan keinginan besar menjadi penulis dan kepercayaan bahwa hidup dapat ditata seperti cerita, menyaksikan sesuatu yang tak ia pahami, sebuah percakapan antara kakaknya, Cecilia, dan anak dari penjaga rumah mereka, Robbie Turner. Dalam pikirannya yang penuh dengan plot dan motif, Bryony menafsirkan interaksi itu sebagai sesuatu yang gelap, berbahaya, dan penuh misteri. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia lihat adalah cinta yang diam-diam tumbuh dalam diam dan kesulitan. Di suatu sore, kejadian terjadi. Lola, sepupunya, diserang oleh seseorang dalam kegelapan, dan Bryony yang ingin menjadi tokoh pahlawan dalam cerita hidupnya sendiri, menunjuk Robbie sebagai pelaku. Dengan hanya keyakinan imajinasinya, tanpa bukti nyata, ia merobek jalur takdir seseorang dan menutup kisah cinta yang baru mulai berkembang. Robbie, seorang pemuda cerdas yang telah memperoleh beasiswa, harus meninggalkan impiannya karena sebuah tuduhan yang tidak adil. Ia dikirim ke penjara, lalu ke medan perang. Dunia berubah menjadi medan yang lebih brutal dari apapun yang pernah Bryony tulis dalam dramanya. Cecilia, yang telah kehilangan kepercayaan pada keluarganya, juga memilih menjauh. Cinta mereka yang sempat menyala terpisah oleh kebohongan yang tidak disengaja. Waktu bergulir dan Bryony tumbuh dewasa. Di dalam dirinya bertumpuk rasa bersalah dan kesadaran yang membara. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukannya di usia 13 tahun telah menghancurkan dua kehidupan. Di tengah upaya menjadi penulis yang sesungguhnya, ia mengangkat pena bukan lagi sebagai pencipta dunia khayal, tetapi sebagai alat untuk menebus kesalahan masa lalu. Bryony menjadi seorang perawat, mencoba menyentuh kenyataan yang dulu ia abaikan. Ia melihat darah, penderitaan, dan kehilangan. Ia mulai menyadari bahwa dunia bukan cerita yang bisa diatur sesuai kehendak. Dunia memiliki luka, dan tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata. Ketika Bryony kembali menulis, ia tahu bahwa hanya lewat tulisanlah ia dapat memberikan akhir yang tidak diberikan oleh kenyataan. Dalam bukunya, ia menyatukan kembali Cecilia dan Robbie. Ia menciptakan sebuah versi dunia tempat cinta mereka tidak terputus, tempat kesalahannya diperbaiki, dan keadilan ditegakkan. Tetapi ia tahu, dalam kenyataan, itu tidak terjadi. Robbie mati di perang. Cecilia tewas saat kota dibombardir. Tidak ada permintaan maaf yang bisa sampai pada mereka. Namun, dalam fiksi, ia memberi mereka kebebasan. Ia menebus dosa dengan menciptakan akhir bahagia yang tidak pernah mereka alami. Dan disinilah ironi itu hidup.
bahwa satu-satunya jalan penebusan Bryony adalah dengan berbohong sekali lagi. Tapi kali ini, kebohongan itu bukan untuk dirinya, melainkan sebagai hadiah terakhir bagi mereka yang ia hancurkan. Atonement adalah kisah tentang kekuatan cerita dan batas-batas penebusan, tentang bagaimana manusia dalam kerentanannya bisa salah menilai dan bagaimana satu kesalahan bisa menjadi penjara seumur hidup. Ian McEwan membawa kita masuk ke relung batin seorang anak yang tumbuh dalam bayang-bayang masa lalunya dan menunjukkan bahwa meskipun waktu tidak bisa diputar, penyesalan bisa menemukan suaranya dalam kata-kata. Cinta, kejujuran, dan kesalahan, semua bertemu dalam novel ini seperti arus yang bertabrakan di muara. Kita tidak hanya diajak membaca, tapi merenung. Merenung bagaimana satu tindakan kecil, satu interpretasi, satu keputusan bisa menciptakan ombak besar dalam hidup orang lain. Dan betapa di penghujung hidup yang tersisa hanyalah keinginan untuk memberi makna pada kesalahan kita, meski hanya lewat cerita. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.